Assalamualaikum. Selamat datang di kanal YouTube Jagat Sastra. Semoga apa yang akan disajikan ini bisa menambah khasanah kita. Kali ini kita akan membahas tentang sandiwara radio. Indonesia pernah terkena booming sandiwara radio dalam kurun waktu yang tidak sebentar, yaitu lebih dari 10 tahun. Dan di antara yang paling sukses adalah Tutur Tinular serta Mahkota Mayangkara. Semestinya dua kisah itu masih disambung oleh kisah berikutnya yaitu Ksatria Kekasih Dewa, tapi nampaknya faktor sponsor yang tidak mendukung. Masa-masa keemasan sandiwara radio dianggap telah lewat sehingga para calon sponsor berpikir dua kali untuk berinvestasi di sana. Tentang hal ini dapat dimaklumi karena unsur idealisme, hiburan, dan bisnis seringkali berada dalam satu paket yang tidak terpisahkan. Dengan demikian bila ada salah satu unsur saja yang absen, maka berhentilah semuanya. Kesuksesan Tutur Tinular dan Mahkota Mayangkara bukan hanya terjadi karena faktor popularitas para pemainnya yang berperan sebagai pengisi suara, melainkan juga karena kejelian mengambil latar belakang cerita. Tutur Tinular mengambil latar belakang runtuhnya Singhasari dan berdirinya Majapahit, sedangkan Mahkota Mayangkara sebagai kisah lanjutannya mengambil latar belakang saat Jayanegara memerintah Majapahit sebagai raja yang kedua meneruskan Sanggrama Wijaya. Dalam kisah Tutur Tinular, superhero utamanya adalah Arya Kamandanu. Bermodalkan jurus Naga Puspa, kekuatan Naga Puspa Kresna, pedang Naga Puspa, dan aji sayap angin maka tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Kemudian dalam Mahkota Mayangkara peran Arya Kamandanu ditiadakan dan diganti oleh Gajah Mada. Arya Kamandanu hanya muncul sesekali saja yaitu saat bentrok dengan Dewi Upas dan juga bentrok dengan Rakuti. Kedua bentrokan tersebut dimenangkan oleh Kamandanu. Mahkota Mayangkara sangat jelas mengedepankan Gajah Mada sebagai pahlawan utama. Bermodalkan aji kebal belabak pengantolan tingkat sempurna dan aji Wayangka Kresna, maka tokoh mahasakti seperti Wong Agung pun tewas olehnya hanya dengan dua gebrakan. Lalu berikutnya Gajah Mada berhasil membunuh Rakuti. Di sini peran Gajah Mada sebagai penakluk Wong Agung dan penakluk Rakuti memang dibantu oleh Layang Samba. Namun kehadiran Layang Samba di sini nampaknya sebagai persiapan untuk kisah lanjutan yang berjudul Ksatria Kekasih Dewa tadi. Hingga hari ini pun penulis tidak mengetahui seperti apa gambaran kisah Ksatria Kekasih Dewa itu nantinya. Hanya saja nampaknya tidak akan jauh dari perseteruan antara Layang Samba dengan Jambunada, anak semata wayang Arya Kamandanu. Dan ini mengambil latar belakang sejarah kiprah Gajah Mada hingga keluarnya Sumpah Amukti Palapa. Trilogi Tutur Tinular, Mahkota Mayangkara, Ksatria Kekasih Dewa memang telah terputus, namun masih mungkin untuk disambung kembali. Salah satu caranya adalah dengan mengarang cerita sendiri. Tentu tidak asal mengarang, melainkan tetap mempertahankan ciri khas sebagaimana yang diusung oleh Tutur Tinular serta Mahkota Mayangkara. Jujur, sebenarnya sudah lama saya ingin menyambung trilogi yang terputus ini dengan cara mengarang sendiri ceritanya dengan tetap mengedepankan nama-nama tokoh rekaan seperti Arya Kamandanu, Jambunada, Layang Samba, Arya Dwi Pangga, Ayu Wandira, Lata Manjari, Desbe. Sangat ingin, namun ada kekhawatiran mendapat klaim melanggar hak cipta. Akhirnya keinginan tersebut saya pendam dalam-dalam sampai karatan. Anda pernah menonton sinetron Gajah Mada yang ditayangkan oleh MNCTV, di mana tokoh madanya belum sempat dewasa? Ya, saya nilai sinetron ini cukup gagal meskipun tidak gagal total. Cara penyajiannya, penggambaran karakter tokoh-tokohnya, serta alur ceritanya memang tidak mampu menandingi Tutur Tinular serta Mahkota Mayangkara yang sudah kadung menjadi barometer. Kegagalan yang sama juga menimpa sinetron Tutur Tinular 2011 produksi Indosiar. Sebagian besar netizen dalam komentar-komentarnya menunjukkan rasa tidak puas. Maka atas dasar ini pulalah saya tidak berani jika harus meniru MNCTV atau Indosiar yang sama sekali meninggalkan apa yang telah ada pada Tutur Tinular dan Mahkota Mayangkara tadi. Tutur Tinular dan Mahkota Mayangkara memang sukses besar, tidak hanya pada versi sandiwara radio tapi juga pada versi layar lebar dan sinetronnya. Masing-masing memiliki alur cerita yang tidak sama, tapi tetap memiliki ciri dasar yang sama. Dan ini tentu menjadi salah satu tambahan terhadap daftar panjang karya sastra Nusantara. Saya masih gregetan sebenarnya. Ingin menyambung trilogi yang terputus itu. Demikian saja bahasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang membuat Anda kurang berkenan. Terima kasih jika Anda semua berkenan subscribe, like, komen dan share untuk kanal YouTube ini agar semakin berkembang. Wassalamualaikum.